Halo guys, selamat datang di video pertama gua. Jadi ini sebenarnya channel lama yang udah lama banget hilang. Ya lebih tepatnya males sih. Ya jadi pada waktu itu gua sebenarnya punya channel YouTube tentang jalan-jalan, tapi niatnya udah berubah dan males lebih tepatnya. Ditambah device yang ala kadarnya membuat gue jadi males buat ngelanjutin channel ini sebenarnya. Nah, sekarang gua hadir dengan segmen yang berbeda dan dengan konsep yang beda juga gitu. Nah, video ini sesuai namanya Kala Luang. Jadi gua bakal menyempatkan waktu untuk jalan-jalan, traveling, kuliner, dan bercerita sambil berkendara di video ini gitu. FYI juga, sebelumnya nama channel ini itu sebenarnya adalah 10 menit jalan-jalan. Karena pada waktu itu konsep gue adalah pengen jalan-jalan dan mengemas semua perjalanan gue dalam durasi 10 menit. Entah itu gue traveling, entah itu gue kuliner, dan sebagainya gitu. Nah, semoga gue bisa tetap terus konsisten ya untuk melakukan jurnal, ya bahasanya jurnal perjalanan hidup gue di video ini. So di video pertama ini gue juga pengen ya review tipis-tipis kali ya mengenai device yang gue gunakan. Ya, device yang gue gunakan ini juga terhitung baru karena belum ada sebulan produk di launching gue langsung beli. Ya, sesuai judul namanya adalah Insta360 atau Insta360 S Pro. Ya beginilah hasilnya. Menurut gua ini kamera yang jauh lebih perfect dibandingkan kamera gue sebelumnya nih. Kamera gue sebelumnya itu apa ya? Kok malah gue lupa. Oh iya, Xiaoyi atau Yi 4K. Ya kalau dikomparasi ya perbedaannya lumayan. Yi 4K gua keluaran tahun 2016 dan Insta360 S Pro ini keluaran tahun 2023. Sebenarnya sebelum gue pengen beli device ini, gue udah komparasi nih sama beberapa rival dari merek-merek lainnya yang bisa dikategorikan seri flagshipnya gitulah ya. Ada DJI Osmo Action 4 sama GoPro Hero 12. Ya, pertimbangan gue beli ini jelas karena dari segi fitur, S Pro menawarkan fitur yang lebih kaya. Bisa dibilang kaya menurut gue, karena dia selain stabilisasinya lebih bagus daripada Osmo Action 4. Dari review yang gue lihat ya, sekali lagi ini perlu di disclaimer bahwa review yang gue lihat bukan dari penilaian apple to apple, tapi ya udah penilaian subjektif gue aja. Even di DJI Pocket 3 pun gue lihat S Pro masih lebih bagus secara stabilisasinya. Nah kemudian ini fitur low light enhancement. Ini fitur low light-nya itu menurut gua S Pro bisa dibilang lebih unggul. Di situ ada pure video dan pure shot. Ya kalau nggak salah, dia bisa ngurangin noise nih, sama ada stabilisasi ketika low light. Dimana di GoPro Hero 12 itu nggak ada, tapi di Osmo Action 4 ada. Nah sekali lagi yang gua lihat dari beberapa review Insta360 S Pro ini lebih unggul menurut gue. Sekali lagi disclaimer ya, ini bisa jadi subjektif. Nah yang jelas di sini nanti gue bakal ngasih lihat sedikit preview ketika gue membawa motor saat hujan dan malam hari. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa
sambil lihat ya gimana hasilnya gitu. Nah, untuk mikrofon sebenarnya gua karena pakai helm full face, jadi ini agak sulit nih buat gua sambil ngomong, makanya gua lewat handphone untuk ngobrolnya, untuk komunikasinya ya, untuk ngomongnya lewat handphone. Next, gue bakal beli mikrofon sama adapternya deh kayaknya deh. Kira-kira apa ya mikrofon yang oke ya? Nah, mungkin di kolom komentar kali ya, bisa bantuin gue juga. Nah, terus rencananya gue kayaknya pengen deh jalan-jalan ke Semarang. Ya, ke Semarang pakai motor ini, NMAX. Menurut gue motor gue ini juga ya sehat sih, karena gue rutin juga servis 4 bulan 3 bulanannya. Jadi terakhir kali gue servis juga nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada masalah besar. Rata-rata masalah minor aja sih, masalah kayak rivetnya udah hilang ya, wajar kali ya pemakaian lama. Terus ada yang baut-bautnya lepas, ya sebatas itu aja sih. Oke, jadi ini di video pertama paling gue sekedar ngobrol aja, karena jujur gue udah lama nggak ngonten kayak begini. Jadi kayak gue butuh pembiasan juga kali ya. Nah, bisa dibilang nih video pertama gue latihan gue juga sih, sama pembiasaan aja. Nah, FYI juga, ini di video pertama gue kayaknya gue naruh mounting terlalu ke bawah deh, jadi hasilnya kurang maksimal nih. Tapi nanti kedepannya gue bakal ngerapihin lebih rapi lagi emasnya. Gue juga bakal perhatiin detail lagi. Jadi ya at least penonton juga nggak bakal kecewa lah, bisa nikmatin videonya gitu aja ya. Ya, jadi di video pertama gue mulai dari perjalanan Tangerang ke Jakarta lewat Daan Mogot. Ya, check this out. I'm out. Yo.
gue baru ganti jas hujan. Nah, ini sekalian uji coba ya kondisi kamera kamera Insta360S Pro. Gue bawa pas hujan-hujan tanpa case. Ya, tanpa case. Jadi bener-bener ini kameranya langsung gue kena hujan-hujanan. Suaranya juga menurut gue oke sih, karena gue settingannya ini gue bikin pakai noise cancellation ya. Jadi suara angin juga nggak masuk nih ke sini nih. Nah, paling ada kendala-kendala suara bocor itu dari holder handphone gua yang udah kendor, nanti gua ganti. Terus untuk kaca helm juga gua udah pakai efek daun talas. Gua lupa namanya apa tuh. Itu enak banget sumpah buat hujan-hujanan. Air juga nggak bakal ngeganggu. Nah, gua rencana pengen nyemprotin di kamera Insta360 ini, cuma pas gue coba pertama kali ini dia rupanya udah ada bawaannya. Jadi secara default lensanya udah dilapisi pakai efek daun talas nih. Cuma gue nggak tahu bertahan berapa lama, karena kan ya paham lah ya, kayak gini pasti ada durabilitasnya, berapa lama bisa bertahan. Oh iya, ngomongin soal lensa, gue kenapa milih Insta360S Pro ini, dia udah co-engineering with Leica, yang menurut gue itu bisa jadi USP-nya nih dibandingkan dengan DJI Osmo ataupun GoPro Hero 12. Terus untuk kerapatan pixel dan ketajamannya juga secara subjektif lagi ya, ini gue perlu disclaimer, Insta360S Pro ini better ketimbang dua merek lain, dua merek sebelumnya tadi ya, DJI Osmo Action 4 sama GoPro Hero 12. Gua bisa bilang begini karena temen gua ada yang punya DJI, yang tentunya adalah Osmo Action 4. Warnanya menurut gua lebih demen di Osmo Action 4 kalau boleh jujur. Tapi ya ujung-ujungnya ya di editing ya bisa sih gua akal-akalin. Tapi kalau kita ngomongin soal tone warna, gradasi, gue lebih demen di Osmo Action 4. Tapi untuk detailing, jadi gue berapa kali waktu itu zoom dan beberapa kali crop videonya, emang Insta360S Pro ini lebih tajam, sumpah lebih tajam. Even GoPro pun yang ada sensor 8:7-nya itu juga ya pixelnya berkurang banyak ketika di reframing gitu ya. Nah, sekarang perjalanan gua balik dari Sentiong ke Tangerang motoran. Ini sekalian gue coba Insta360S Pro di malam hari seperti apa gambarannya. Menurut gue ini terang, sumpah terang banget. Hasilnya oke sih. Walaupun di warnanya ini kalau gue lihat saturasi agak lebay. Jadi hijaunya itu wah keren banget sih. Tapi aslinya sih kalau kita di dunia nyatanya nggak segini hijaunya. Ya tapi ya beginilah digital ya. Menurut gue oke sih warnanya tapi gitu. Nah untuk pencahayaannya ini di aslinya nggak begitu terang. Ini agak remang-remang. Tapi di kamera terang banget sumpah. Ini makanya alasan pertimbangan gue ngambil DJI Osmo Action. Alasan gue ngambil Insta360S Pro. Yang Pro bukan yang S biasa ya. Gitu. Karena gue juga ada pertimbangan ya, pengen jalan ke Semarang sih pakai motor ini. Untuk motor ini gue pakai NMAX yang 2018. Nggak gue apa-apain mesinnya, ya paling kirian aja sih, tipis-tipis, sama knalpot juga
itu knalpot bobokan. Jadi dulu gua pernah beli knalpot custom sih. Ada yang mau bayarin, cuma gua nggak mau karena knalpot ori gua udah lama hilang, gua lupa naruh di mana. Ujung-ujung ngajakin barter. Gua tester dulu selama 3 hari. Average bensin gua lebih hemat sih ketimbang knalpot custom sebelumnya. Ya udah, sekalian gua tuker aja, nggak masalah. Nah, ini gua motor untuk average bensin masih dapat di 42, ya range 40-42 lah untuk pemakaian dalam kota. Nah, gue pengen ngetes nih nanti, kira-kira gue ke Semarang itu bisa dapat berapa maksimalnya nih, gue penasaran. Dan gue nggak pernah ngisi pertalite, gue selalu ngisi RON 92. Kalaupun RON 90, gue itu pakai yang dari Vivo. Itu gue nggak tahu kenapa jauh lebih enak, sumpah. Gue pakai pertalite pernah sekali karena kepepet. Waktu itu gue ngisi di mana ya? Kayaknya perjalanan dari Parung deh, seingat gue deh. Karena kepepet banget, gue ngisi pakai itu. Ya, di motor itu terasa banget tarikan lebih berat, cepet panas, terus kayak agak gelitik gitu mesinnya. Gimana ya ceritanya ya? Kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya gue percaya sih kalau kualitas bahan bakar itu mempengaruhi durabilitas mesin sama fisik mesin nantinya gitu. Gue percaya itu. Nah, sekali lagi ini gue jelasin juga, gue salah pasang mounting kamera. Gue terlalu ke bawah, jadi ya gitu deh, awan dan langit-langitnya nggak begitu kelihatan. Ya pelajaran buat gue ntar, karena ini ya di video pertama gue sih. Semoga konsisten sih, gue bakal ngevlog terus gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya-nanya, ya kayaknya nanya-nanya, intinya kalau ada yang mau nanya apapun boleh di komentar. Ntar di video kedua, ketiga, dan seterusnya bakal gue jawab. Jadi gue bakal ngobrol juga sih di video ini nanti gitu ya.